Solusi Matematika Pak A, soal Anda untuk matematika yang lebih mudah. Oke bos, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UNBK tahun 2020 Matematika IPA Prediksi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 22. Kita akan lanjutkan lagi. Pada video ini kita akan bahas soal nomor 23 sampai soal yang nomor 40. Kita mulai saja dari soal yang nomor 23. Oke, perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut. Oke, sudah. Nah, persamaannya yang mana? Untuk menyelesaikan soal seperti ini bisa kita lakukan dengan mudah ya. Kita lakukan saja pengujian untuk X yang tertentu. Kita misalkan saja kita ambil nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu adalah 1. Kita harus cocokkan dengan persamaan yang diberikan. Oke, kita mulai saja untuk yang pertama. Kalau X-nya ini diganti dengan 0, berarti persamaannya akan menjadi 2 cos min V per 2 min 90 derajat. Oke, berarti ini sama dengan 2 kali cos min 90 derajat sama dengan berapa? 0 kan? Ya, berarti ini hasilnya adalah 0. Maka untuk persamaan yang pertama ini sudah pasti salah. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Kalau yang kedua berarti ini adalah 2 cos dalam kurungnya adalah 2 kali min V per 6. V per 6 adalah 30 kali 2 berarti 60 min 60 derajat ya. Cos min 60 derajat. Oke, berarti sama dengan 2 kali cos min 60 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan setengah kan? Nah, oke. Berarti ini hasilnya sama dengan 1. Nah, ternyata ini benar yang B. Tapi cek dulu yang C-nya. Untuk yang C-nya sama dengan 2 kali cos. X-nya juga diganti dengan 0. 2 kali V per 6. Berarti 2 kali 30. Berarti sama dengan 60 derajat. Oke, berarti ini juga benar juga ya. Berarti 2 kali setengah. Ini juga menghasilkan 1. Oke, yang berikutnya. Ini sama dengan 2 kali cos. Cos min V per 6. Berarti sama dengan min 30 derajat. Oke, berarti ini sama dengan 2 kali setengah akar 3. Berarti ini sama dengan akar 3. Berarti bukan ya. Oke, berarti C-nya, D-nya bukan. Oh ya, yang C tadi benar. Selanjutnya, untuk yang E berarti ini sama dengan 2 kali cos. 2 kali V per 3. Berarti 2 kali 60 derajat. Berarti cos 120 derajat. Ya kan? Berarti ini sama dengan 2 kali. Cos 120 derajat sama dengan berapa? Adalah min setengah. Ya kan? Oke, berarti ini sama dengan min 1. Berarti yang mungkin itu hanya jawaban B dan jawaban C. Nah, untuk yang kedua, kita akan bedakan antara jawaban B dan jawaban C tersebut. Nah, selanjutnya coba kita ambil lagi nilai X-nya sama dengan 30 derajat. Nanti nilai Y-nya harus sama dengan 2. Oke, jadi untuk X sama dengan 30 derajat. Maka nanti kita harus dapatkan nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, kita coba untuk yang si B ya, oke. Untuk si B ini berarti 2 kali cos. X-nya diganti dengan 30 derajat ya. Berarti 30 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Berarti kan sama dengan 0 kan? 0 ya. Berarti 2 kali cos 0 derajat. Berarti ini sama dengan 2 kali 1. Berarti sama dengan 2. Ya, cocok lagi. Ya, berarti ini cocok lagi. Selanjutnya baru kita uji untuk yang C. Berarti ini ganti X-nya dengan 30 derajat. Ya, berarti ini sama dengan 2 kali cos 30 derajat ditambah dengan 30 derajat. Berarti kan 60 derajat kan. 30 derajat ditambah dengan 30 derajat. 60 derajat kali 2, 120 derajat. Berarti ini sama dengan 2 kali cos 120 derajat berapa? Min setengah. Berarti ini hasilnya adalah min 1.
tidak cocok ya, kita harus dapatkan 2, berarti jawaban C salah ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, gampang kan? Gampang ya. Kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Soal nomor 24. Joni berdiri di depan tiang bendera. Joni melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Oke. Mari kita ilustrasikan kejadian ini. Ini adalah tiang bendera. Oke. Kemudian ada Joni yang sedang berdiri. Joni melihat tiang bendera dengan sudut elevasi adalah 30 derajat. Bukan ya. 60 derajat. Oke. Nah, sekarang efek dari sudut elevasi itu adalah di sini juga akan terbentuk sudut terhadap garis datar. Di sini juga adalah 60 derajat. Ya, oke. Berarti ini kondisi yang pertama. Nah, kalau ini kondisi yang pertama, berarti kita harus ingat perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 60 derajat, yaitu 1 banding 2 banding akar 3. Ya, yang duanya yang mana? Ini yang miring ya, yang miringnya adalah 2. Oke, yang satunya adalah yang di samping. Nih, 1. Kemudian yang depannya itu adalah akar 3. Nah, seperti itu ya. Tetapi karena kita belum tahu berapa jaraknya, kita pakai di sini pakai X. Berarti ini 2X, ini 1X, ini adalah akar 3X. Lanjut ceritanya. Kemudian Joni mundur ya sejauh 4 meter. Oke. Joni mundur sejauh 4 meter. Ini dia mundurnya. Ini posisi Joni sekarang. Nah, dari posisi ini ternyata terbentuk sudut elevasi adalah 30 derajat. Nah, di sini 30 nih. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak Joni pertama dengan tiang bendera? Berarti X-nya ini yang ditanya nih. Berarti X-nya sama dengan berapa? Oke. Efek dari sudut elevasi 30 derajat itu, ya di sini jadi sudutnya adalah 30 derajat juga, bro. Nah, seperti itu. Ya udah, berarti kita bisa cari berapa nilai X-nya itu dengan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu tangen dari 30 derajat ya. Berarti kalau kita buat perbandingan di sini, ini ya, akar 3X dibagi dengan X ditambah 4 itu sama dengan tangen dari 30 derajat. Ya enggak? Berarti di sini akar 3X dibagi dengan X ditambah dengan 4 sama dengan 1/3 akar 3. Karena di kiri dan di kanan itu ada akar 3, berarti ini bisa kita coret, coy. Nah, kita coret seperti ini. Kita lanjut. Jadi 3-nya dikalikan ke kiri, berarti ini adalah 3X. 3X sama dengan, ini kalikan ke kanan, yaitu X ditambah dengan 4. Ya udah, berarti X-nya dipindahin ke kiri, berarti 2X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Ya, jadi ternyata jaraknya mula-mula adalah 2. Oke. So, berikutnya. Dikatai cos alfa sin beta sama dengan 5/8 dan sin alfa ditambah beta sama dengan 3/4. Nilai dari sin alfa dikurang beta adalah titik-titik. Oke. Sin alfa ditambah beta sama dengan 3/4. Ini bisa kita jabarkan, yaitu sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta sama dengan 3/4. Oke. Kemudian cos alfa sin beta sama dengan 5/8, berarti sin alfa dikali dengan cos beta ditambah dengan 5/8 itu sama dengan 3/4. Kita ubah aja jadi per 8, berarti ini sama dengan 6/8. Oke. Dari sini coba kita perhatikan baik-baik ya. Sin alfa cos beta ditambah 5/8 sama dengan 6/8, maka ini pasti nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 1/8. Ya enggak?
Benar ya. Nah, yang ditanya dalam soal itu adalah sin alfa dikurang beta. Berarti sin alfa dikurang beta itu sama dengan apa? Adalah sin alfa dikali dengan cos beta dikurangi dengan cos alfa dikali dengan sin beta. Berarti sama dengan berapa? Sin alfa cos betanya sama dengan 1/8 kan. 1/8 dikurangi dengan cos alfa sin betanya adalah 5/8. Oke, berarti sama dengan min 4/8. Jadi sama dengan berapa tuh? Sama dengan min 1/2, ya kan? Jadi jawabannya adalah E. Lanjut lagi yang berikutnya. Soal yang nomor 26, nilai dari sin 100 dikurang sin 20 per cos 250 dikurang dengan cos 190 derajat sama dengan titik-titik. Oke, coba kita ingat dulu, sin dikurang sin sama dengan apa? Sama dengan 2 cos ya, 2 cos setengah dikali dengan jumlahnya 120 derajat, kemudian sin setengah, pengurangannya adalah 80 derajat, dibagi cos dikurang cos, cos dikurang cos sama dengan min 2 sin sin, berarti min 2 sin setengah kali jumlahnya sama dengan 440 derajat, kemudian dikali dengan sin setengah, pengurangannya adalah 60 derajat. Oke. Nah, dari sini bisa dilanjutkan, ini sama dengan 2 kali cos 60 derajat dikali dengan sin 40 derajat, dibagi dengan yang di bawahnya adalah min 2 sin 220 derajat dikali dengan sin 30 derajat. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. Cos 60 dengan sin 30 ya kan, nilainya adalah setengah, berarti bisa kita coret. Dilanjutkan 2, oh ya, di sini ada angka 2-nya tadi ya. Ada 2-nya. Dan itu juga bisa dicoret dengan yang di atas. Nih, 2-nya sudah dicoret. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti ini sama dengan sin 40 derajat. Sin 40 derajat dibagi dengan min. Min 220 derajat ya. Sin 220 derajat itu sama dengan min sin 40 derajat. Oke, berarti atas dan bawah sudah sama, maka nilainya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 27. Bayangan B 3, min 4. Ya udah, tuliskan saja ya. Berarti yang pertama sekali adalah B, yaitu 3, min 4. Kemudian yang pertama sekali adalah dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ingat, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Berarti dia menjadi min 3, min 4. Oke. Selanjutnya, rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, berarti ini adalah 0,90 derajat ya. Ingat bahwa kalau berlawanan arah dengan jarum jam, itu berarti sudutnya normal ya. Kalau dia diputar 90 derajat, tinggal dipindahin saja, yang kanan pindah ke kiri dan yang kiri pindah ke kanan. Ya, gampang kan? Tapi ingat ya, yang pindah ke kiri ganti tandanya menjadi berlawanan. Maka jadinya B double aksen itu adalah bukan min ya, 4, min 3. Oke. Selanjutnya dilatasi 0,5 ya. Oke, dilatasi 0,5. Nah, kalau dilatasi 0,5 itu artinya adalah pusatnya di 0 dan faktor skalanya 5. Ini tinggal dikali 5 saja. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Min 3 kali 5 adalah min 15 ya. Berarti 20, min 15. Jadi jawabannya itu adalah C. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Nomor 28. Data di atas menunjukkan peserta ekstrakurikuler suatu sekolah. Jika peserta ekstrakurikuler olahraga adalah 36% dari seluruh peserta, maka banyak peserta ekstrakurikuler olahraga adalah titik-titik. Baiklah. Kalau yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga adalah 36%,
maka yang di luarnya itu adalah 100% dikurangi dengan 36%. Berarti sama dengan 64%, ya kan? Iya. Oke, kita hitung ya. 64% itu ada berapa orang? Kita tambahin ya. Berarti 24 tambah 20 sama dengan 44 ditambah dengan 17. Berarti sama dengan 61. 61 tambah 19. Berarti sama dengan 80. Berarti 80 orang gitu ya. Itu sama dengan 64% atau 64/100 dikali dengan semuanya. Anggap aja semuanya itu lambangnya adalah X gitu. Nanti kita bisa hitung X-nya sama dengan berapa. Nah, berarti nilai X itu sama dengan 80 dikali dengan 100 dibagi dengan 64. Sederhana kan? 80 dan 64 sama-sama dibagi dengan 8, berarti ini adalah 10. Ini bagi 8 adalah 8. Oke, berarti ini sama dengan 1000/8. Sama dengan 125 orang. Nah, berarti ini kan semuanya adalah 125 orang. Pertanyaannya adalah yang ikut ekstrakurikuler olahraga. Berarti di luar yang 80 orang tadi. Oke, berarti sama dengan 125 orang dikurangi dengan 80. Berarti sama dengan 45 orang. Oke, jadi yang ikut ekstrakurikuler olahraga adalah 45 orang. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Kuartil bawah dari data berikut ini adalah titik-titik. Oke, untuk mencari kuartil bawah itu sebaiknya kita buat di sini satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah frekuensi di suatu kelas ditambah dengan jumlah semua frekuensi di kelas sebelumnya. Oke, berarti yang pertama di sini adalah 7, yang kedua adalah 17 ya kan, ditambahin. Kemudian di sini adalah 27, 35 dan 40. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai N-nya itu sama dengan 40. Nah, bagaimanakah cara kita mencari Q1? Q1 itu sama dengan data yang ke-1/4 N. Berarti data yang ke-1/4 N itu sama dengan data yang ke-1/4 dari 40. Berarti data yang ke-10. Untuk kelas yang pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 7. Berarti ini adalah data pertama sampai data ke-7. Kemudian ini frekuensi kumulatifnya 17. Berarti ini adalah data sesudah 7. Yaitu data ke-8 sampai data ke-17. Berarti data yang ke-10 terletak di sini. Maka disinilah letaknya kuartil 1 tersebut ya. Oke, kalau kita mencari kuartil 1 kita harus ingat rumusnya adalah TB ditambah dengan 1/4 N dikurangi dengan sigma Fs dibagi dengan F dikali dengan P atau panjang kelas. Oke, kita hitung satu per satu. Yang pertama adalah TB-nya. TB itu adalah tepi bawah, ya kan? Berarti di sini tepi bawahnya adalah 65,5. Selanjutnya 1/4 N. 1/4 N kita udah tahu tadi, yaitu nilainya adalah 10. Kemudian berikutnya adalah sigma Fs. Sigma Fs itu adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas itu. Berarti 7. Kemudian F adalah frekuensi di kelas itu. Berarti itu adalah 10. Kemudian P adalah panjang kelas. Bagaimana cara menghitung panjang kelas? Kurangkan saja. Batas bawah dikurang batas bawah. Jadi 66 dikurang 61 sama dengan 5. Ya udah, tinggal kita masukkan. Berarti hasilnya sama dengan TB 65,5 ditambah dengan 10 dikurangi dengan 7 dibagi 10 dikali dengan 5 sama dengan 65,5 ditambah
Ini kan 3 kan. 3 kali 5 adalah 15 ya. 15 per 10 sama dengan 65,5 ditambah 1,5. Jadi jawabannya adalah 67. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut lagi. Oke, ini dia. Modus pada histogram berikut adalah titik-titik. Oke, rumus untuk mencari modus sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah dengan D2 dikali dengan P atau panjang kelas. Mari kita cek satu persatu. TB itu adalah tepi bawah tempat terletaknya modus. Modus adalah data terbesar ya. Berarti tepi bawahnya adalah 69,5. Oke, selanjutnya D1 berarti itu adalah hasil pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti D1 sama dengan 3. Kemudian D2 itu adalah hasil pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti ini adalah 5. Kemudian untuk menghitung panjang kelas, kita hitung saja ini antara tepi bawahnya. Berarti P itu sama dengan hasil pengurangannya 99,5 dengan 89,5. Berarti ini adalah 10. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti modus sama dengan tepi bawahnya adalah 69,5 ditambah 3 per 3 ditambah 5 dikali dengan 10. Sama dengan 69,5 ditambah dengan 30 per 8 ya. Bisa disederhanakan? Bisa ya. Ini adalah 15 dibagi 2 adalah 4. Berarti sama dengan 69,5 ditambah dengan 3,75. Berarti hasilnya sama dengan 73,25. Oke, berarti jawabannya adalah C. Berikutnya, diketahui data 6764784. Variansi dari data tersebut adalah titik-titik. Untuk mencari variansi tersebut, kita bisa menggunakan rumus S kuadrat, yaitu sama dengan sigma dari X dikurangi dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa rata-rata dari data ini. Oke, kita mulai saja cari rata-rata. Rata-rata itu sama dengan ditambahin semuanya ya. Berarti 6 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah dengan 4 dibagi dengan banyak datanya ada berapa nih? Sama dengan 7 ya. Oke. Nah, ini ditambahin semuanya sama dengan berapa? 13, 19, 23, 30, 38, 42 ya. 42 per 7. Berarti ini sama dengan 6. Nah, gitu. Nah, kita bisa masukkan ke rumus ini. Sama dengan yang pertama sekali itu adalah 6 ini ya. Berarti 6 dikurangi dengan 6 dikuadratkan. Ditambah dengan yang keduanya adalah 7 kan. 7 dikurangi dengan 6 dikuadratkan. Dan selanjutnya adalah 6 dikurangi dengan 6 dikuadratkan. Dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir ya. Dibagi dengan banyak datanya adalah 7. Oke. Kita hitung. 6 dikurang 6 dikuadratkan berarti hasilnya adalah 0. Kemudian ini 1. Kemudian ini 0 lagi. 0. Kemudian 4 dikurangi dengan 6 dikuadratkan. 4. Selanjutnya 7 dikurangi dengan 6, 1 dikuadratkan 1, kemudian 8 dikurangi dengan 6, 2 ya dikuadratkan 4, kemudian 4 dikurangi dengan 6, min 2 dikuadratkan 4. Ini semuanya kita bagi dengan 7. Oke, berarti ini jumlahnya sama dengan berapa? Sama dengan 14 per 7, maka hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya adalah B.
Lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Suatu organisasi memiliki 10 orang. Oke, ini bahasa Minang nih. Dari pengurus tersebut akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika satu dari pengurus tidak mau dipilih, maka hasil yang mungkin adalah awalnya 10, tapi ada satu orang yang tidak mau dipilih. Berarti ini berkurang menjadi 9 orang. Oke, kita akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti kan ada jabatannya. Kalau ada jabatannya berarti permutasi. 9 permutasi 3. Nah, bagaimana cara mencari 9 permutasi 3? Kalikan saja dari 9 sebanyak 3 angka ke bawah. Berarti ini sama dengan berapa ya? 72 dikali dengan 7. Sama dengan 504. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Soal yang nomor 33. Dinaka menyusun 7 buku berjajar di rak. 3 dari 7 buku tersebut merupakan buku berseri yang harus diletakkan berdampingan. Banyak susunan buku yang mungkin adalah titik-titik. Oke, berarti ada buku berseri. Nah, berseri atau berseri? Berseri ya, jadi ada 3 buku. Ini yang di luar itu ada 4, ya kan? Nah, tapi 4 ini boleh terpisah-pisah. Tapi yang ini, yang seri ini nggak boleh terpisah. Nah, kalau di sini ada 4, berarti ini dianggap 1, maka itu dianggap ada 5 kan? 5 dia. Berarti 5 faktorial. Nah, itu adalah susunan dari 4 buku tambah 1 kelompok buku yang berseri tadi. Kemudian buku yang berseri ini boleh juga disusun. Berarti 3 faktorial dong, ya kan? Tinggal kita hitung nih, ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali dengan 3 dikali dengan 2. Berarti ini hasilnya sama dengan berapa nih? Ini 120. Ya, 720 kan? 720. Benar? Benar, ya kan? Oke, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi dengan soal yang berikutnya. Sebuah kotak berisi 4 kelereng biru dan 5 putih. Oke, B sama dengan 4, kemudian P sama dengan 5. Kemudian diambil 2 kelereng satu persatu, maka peluang terambilnya pertama biru dan kedua putih. Nah, karena dia pengambilannya tanpa pengembalian, berarti untuk yang pertama ini dan untuk yang kedua itu dipisah kejadiannya. Kejadian yang pertama kan terambilnya biru ya, banyaknya biru adalah 4. Nah, banyak keseluruhannya adalah 4 tambah 5, 9, berarti 4/9. Nah, dianggap pada saat kondisi kedua, birunya sudah berkurang nih. Berarti birunya sekarang sudah jadi 3 karena sudah terambil. Kemudian putihnya tetap sama dengan 5. Nah, pengambilan kedua putih berarti banyaknya putih adalah 5, kemudian semuanya ada 8. Nah, ini kita kalikan. Bisa disederhanakan? Bisa ya, oke. Ini 2 ya, ini 1. Maka hasil akhir sama dengan 5/18. Jadi jawabannya itu adalah A. Lanjut lagi. Nomor 36. Dikatakan peluang suatu penyakit menyerang tubuh manusia adalah 0,0012. Jika penduduk suatu kota adalah 300.000 jiwa, maka yang terserang penyakit adalah titik-titik. Ini bukan mendoakan ya, tapi ini hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Ya oke. Berarti ini sama dengan frekuensi harapan nih. Berarti tinggal kita kalikan saja peluangnya dengan banyak percobaannya. Nah, ini dianggap banyak percobaan, banyak orang ya. Berarti sama dengan 0,0012 dikali dengan 300.000. Nah, biar mudah, ini kita bisa geser komanya ya. Kita geser berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ini kita geser ke belakang 12 jadi 4 pergeserannya, maka kita coret di sini 4 buah 0. Oke, berarti 12 kali 3 berapa? 36 ya. Nolnya ada 1, 360.
Berarti B jawabannya. Lanjut lagi dengan soal yang nomor 37. Nah, ini adalah isian singkat ya. Oke. Nilai maksimum dari fx, y sama dengan 800x ditambah dengan 1100y pada daerah himpunan penyelesaian berikut adalah. Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan cara yang cepat. Coba perhatikan nih, ini ada 5 dan ini ada 3. 5 dan 3 kalau ditambahin berapa? Sama nggak dengan ini? Sama ya. Coba kita cek di sini. Ini ada 4, di sini ada 7. Kalau ditambahin berapa? Sama nggak dengan ini? Sama ya. Maka ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan cara yang cepat. Ayo kita kerjakan. Ambil yang pertama, persamaannya adalah 5x ditambah dengan 4y. Sama dengan 5 kali 4 adalah 20. Nah, yang kedua adalah 3x ditambah dengan 7y. Berarti ini sama dengan 21. Dari mana nih 21? 3 dikali dengan 7. Ya udah, tinggal kita tambahkan nih ke bawah. Berarti sama dengan 8x ditambah dengan 11y. Sama dengan 41. Nah, belum cocok ya. Ini ada 800. Oke, berarti ini kita kali 100 semuanya. Kalau dikali 100 berarti ini 800x ditambah dengan 1100y sama dengan 4100. Oke, berarti pada isian singkat ini jawabannya adalah 4100. Ketikkan aja ya. Di mana? Di mana aja lah. Kita lanjutkan lagi dengan soal yang berikutnya. Luas bangun datar segi 6 beraturan adalah 216 akar 3 cm persegi. Panjang sisi segi 6 beraturan tersebut adalah titik-titik. Oke, pertama kita lihat dulu segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan itu berarti dibangun oleh 6 buah segitiga yang sama sisi ya. Berarti sisinya semuanya sama. Oke, kalau di sini diketahui adalah luas dari segi 6 beraturan, itu artinya adalah luas dari 6 segitiga. Jadi bisa kita buat di sini 6 kali luas segitiga itu sama dengan 216 akar 3. Nah, berarti kalau luas untuk satu segitiga saja berarti 216 dibagi 6 sama dengan 36. 36 akar 3. Kemudian luas segitiga, ingat bahwa untuk mencari luas segitiga itu sama dengan setengah AB sin C. Tapi pada segitiga yang ada di sini, ini sisinya semuanya sama. Berarti ini semuanya sama. Kita misalkan saja, ini sisinya adalah R, berarti di sini juga R, di sini juga adalah R. Dan ini adalah sebuah segitiga yang sama sisi, berarti sudutnya adalah 60 derajat. Jadi dari sini bisa kita nyatakan luasnya itu adalah setengah AB sin C. Berarti sama saja dengan setengah R kali R ya. Kali R dikali dengan sin 60 derajat. Sama dengan 36 akar 3. Oke, berarti sama dengan setengah kali R kuadrat dikali dengan sin 60 berapa? Setengah akar 3 sama dengan 36 akar 3. Coret mana yang bisa dicoret, berarti akar 3 dan akar 3-nya bisa dicoret. Selanjutnya bisa didapatkan bahwa R kuadrat itu sama dengan 36 dikali dengan 4. Ya nggak usah dicari hasilnya. Nah, maka kita bisa dapatkan R itu sama dengan akar dari 36 dikali dengan akar 4. Berarti sama dengan 6 dikali dengan 2. Sama dengan 12. Oke, jawabannya adalah 12. Kita lanjut lagi. Soal yang nomor 40. Bu Irma memesan makanan kecil di sebuah toko. Makanan tersebut dikemas dalam kardus berisi 4 macam makanan kecil. Jika toko tersebut menyediakan 10 macam makanan kecil, maka banyak variasi makanan kecil dalam kardus yang dipesan Bu Irma adalah titik-titik. Oke, berarti 10 macam akan diisikan di dalam kardus yang berisi 4 macam. Berarti kita harus buat variasi 4 dari 10. Nah, itu sama dengan 10 kombinasi 4. Sama dengan 10 per 4. Kali 3, kali 2, kali 1. Yang di atasnya kalikan juga nih. 9 kali 8 dikali dengan 7. Kita seranakan, mana yang bisa diseranakan, berarti
4 dengan 2 itu bisa dicoret dengan 8, kemudian 9 bisa dicoret dengan 3, berarti di sini ada 3. 3 dikali dengan 7 sama dengan 21, kali 10 sama dengan 210. Oke, berarti ini dia. Berarti jawabannya adalah 210. Demikianlah pembahasan 40 soal prediksi ujian nasional matematika IPA tahun 2020. Mudah-mudahan semuanya sukses. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.